Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat kalian baru bergabung channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tahu jika aku sudah upload video baru. Di video kali ini aku akan bahas sebuah video yang lagi viral belakangan ini, yaitu seorang wanita cantik dan muda yang bernama Isabella Guzman yang tampak bahagia saat membunuh ibu kandungnya. Video tersebut diambil saat ke kasus persidangan Isabella Guzman. Gadis 25 tahun ini sempat menunjukkan wajah ceria saat menghadap kamera. Isabella merupakan gadis yang menusuk ibu kandungnya sendiri dengan 79 kali tusukan hingga tewas di tempat. Peristiwa tragis tersebut sebenarnya sudah terjadi 7 tahun silam saat usia Isabella Guzman yaitu 18 tahun di Colorado, Amerika Serikat. Namun belakangan kembali viral ketika ekspresinya di persidangan beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Berikut ini kita akan bahas sejumlah fakta-fakta yang terkait dengan Isabella Guzman. Oke, stay tune. Diketahui gadis kelahiran 1995 ini bernama lengkap Isabella Yunmin Guzman mulai mengalami konflik dengan sang ibu saat ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Ibu Isabella yang bernama Yoon Min Hoy diketahui menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Dalam kurun waktu yang singkat setelah perceraian terjadi dengan ayahnya yang bernama Robert Guzman, Yoon Min Hoy memutuskan untuk menikah lagi. Sejak saat itu, kemudian Isabella berubah menjadi seorang anak yang arogan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada ibunya, baik secara fisik maupun verbal. Cekcok antara ibunya dan Isabella sempat diungkapkan oleh Ryan. Ryan juga membenarkan jika Isabella kerap kali bertengkar dengan sang ibu. Tidak hanya bertengkar, sebelum menghabisi nyawa ibunya, Isabella sempat diketahui mengirim email kepada ibunya. Ryan juga mengatakan bahwa istrinya sempat menunjukkan email yang dikirimkan oleh Isabella dan email itu berisikan "Anda akan membayar". Dan sang ibu sempat juga menceritakan hal tersebut kepada ayah kandung Isabella yaitu Robert Guzman. Dan ayahnya, Robert Guzman, juga sempat berbicara kepada Isabella beberapa jam sebelum pembunuhan itu terjadi. Robert mengatakan bahwa saya berbicara dengan Isabella. Kami duduk di belakang rumah sambil melihat pepohonan dan hewan. Saya mulai langsung berbincang dengannya mengenai rasa hormat yang harus dimiliki oleh seseorang kepada orang tuanya. Saya mencoba memberitahukannya bahwa ia harus patuh kepada orang tua, tidak boleh memberontak, dan dia harus lebih banyak bersabar. Dalam percakapan tersebut, saya rasa dia mengerti dan saya sudah melakukan hal yang benar, namun ternyata saya salah. Akibat email tersebut, Ibu Isabella sempat memanggil polisi karena merasa terancam dengan aksi anaknya sendiri. Dan polisi pun sempat memeriksa Isabella dan memberikan peringatan kepada Isabella bahwa ia tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan polisi juga meyakinkan Yoon Min untuk pulang ke rumahnya dan petugas keamanan akan bersiap siaga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Keesokan harinya, Ibu Isabella pulang dari kerja sekitar pukul 9.30 malam, lalu naik ke lantai atas untuk mandi. Sementara Isabella diketahui berada sepanjang hari di kamarnya. Ryan mengatakan kepada polisi bahwa dia mendengar dentuman keras dari lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Ryan pun pergi ke lantai atas dan mencoba membuka pintu, namun Isabella menutup pintunya dengan punggungnya agar pintu itu tetap tertutup. Ia kemudian menelpon 911 dan mengatakan kepada operator bahwa istrinya dan anaknya berada di dalam kamar mandi dan dia melihat ada darah yang mengalir di bawah pintu kamar mandi. Ryan juga mengatakan kepada polisi ketika ia ingin ke atas kembali, ia melihat Isabella sudah berada di ambang pintu kamar mandi dengan membawa sebuah pisau. Ryan kemudian mengamati istrinya terbaring di lantai kamar mandi berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Ketika polisi tiba di rumah, mereka menemukan tubuh telanjang Yoon Min tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka tusukan dan robek. Yoon Min dinyatakan meninggal dunia di tempat pada pukul 10.30 malam. Saat ditemukan, Yoon Min dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan 48 kali tusukan di wajah dan 31 kali di leher.
Isabella Guzman diringkus dalam waktu 16 jam kemudian saat ditetapkan sebagai buronan. Ketika pembunuhan itu terjadi, usianya masih 18 tahun dan kini usianya sudah beranjak 25 tahun. Saat di sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabella sempat menunjukkan wajah senyum kepada wartawan yang menyorotnya. Pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabella tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa pemerintah di Pablo untuk menjalani perawatan kejiwaan dan alih-alih bukan dikirim ke penjara. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, yaitu Dr. Richard Pond, Isabella didiagnosa mengalami paranoia schizophrenia. Dia sering menatap ke ruang hampa lalu berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat dan tertawa sendiri, kata Dr. Richard. Dikutip dari laman denver.cbslocal.com, dokter yang menangani Isabella turut memberi kesaksian. Dokter bersaksi bahwa Isabella Guzman tidak percaya sebenarnya bahwa ibunya adalah ibu kandungnya yang dibunuhnya. Isabella berdelusi bahwa ibu kandungnya adalah sosok seorang wanita yang bernama Cecilia yang diyakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus ini pun saya yakin berdasarkan bukti yang saya lihat, informasi yang telah disajikan di pengadilan ini bahwa wanita ini tidak mengetahui bahwa yang mana yang benar dan salah. Dia tidak dapat bertindak dengan benar. Saya yakin akan hal itu dan saya merasa demi keadilan saya harus mengambil langkah-langkah ini, kata George Burseller, jaksa wilayah distrik yudisial ke-18. Isabella pun tidak ditahan di penjara, dia hanya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk melakukan perawatan. Jaksa mengatakan Isabella akan tetap berada di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Dan Isabella pun kemungkinan besar akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Itulah seputar fakta-fakta mengenai Isabella Guzman, wanita cantik yang tega membunuh ibu kandungnya secara keji. Semoga kalian menikmati videonya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye!